الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله على جميع النعم السابقة واللاحقة، الظاهرة والباطنة، الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat, akramakumullah rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya, kemudian menjauhi seluruh larangan-larangannya, serta mendatangkan keyakinan bahwasannya tidak ada kesuksesan yang sebenar-benarnya melebihi kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang sebenar-benarnya, kecelakaan yang sebenar-benarnya melebihi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, akramakumullah rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya di dalam kitab Nafatud Da'wah wa Tabligh, bahwasannya syaitan itu dikatakan sebagai aduwwul lakum. Syaitan itu dikatakan sebagai musuh bagi manusia. Kenapa? Karena syaitan mempunyai misi, diantaranya menggoda manusia supaya manusia ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah syaitan dikatakan sebagai aduwwul lakum, yaitu musuh bagi manusia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka para ulama mengimbuhi lagi bahwasannya termasuk musuh dari manusia ini adalah ad-dunya, yaitu dunia. Kenapa dunia ini dikatakan sebagai musuh manusia? Karena dunia itu memutus seorang hamba, melalaikan seorang manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayatnya sahabat namanya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwasanya inad dunya hulwatun khadiratun, bahwasanya dunia itu adalah manis dan hijau. Maknanya dunia itu sangat enak untuk dinikmati, dunia itu sangat nyaman untuk dimiliki, dunia itu semangat untuk dikejar, menjadikan seorang itu semangat mengejarnya. Itulah dunia. Seakan-akan dunia itu seperti hal yang begitu manis, seakan-akan dunia itu seperti hal yang begitu hijau, yang sangat nikmat di pandangan mata kita. Wa inna Allah ta'ala mustahlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun fattaqud dunya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini
kita diperingati fattaqud dunya, maka berhati-hatilah, bertakwalah dengan urusan dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini, hadirin, ini akan melalaikan kita kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya dunia itu karena punya sifat melalaikan seorang manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ini tidak menghiraukan dunia lagi. Bahkan dunia itu dikatakan ad-dunya mal'unun. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia itu tadi melalaikan hamba-hambanya Allah, menghambat ibadah hamba-hambanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kewajiban kita harus mengetahui bahwasannya dunia yang kita miliki sekarang ini, dunia yang kita kejar-kejar sekarang ini tidaklah lama kita miliki, tidaklah baik untuk kita miliki jika berlebihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita bahwasanya innama masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia itu seperti apa? Dunia itu seperti tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di muka bumi ini. Kemudian dari hujan itu tumbuh tumbuhan. Tumbuhan begitu hijau. Hampir-hampir semua tumbuhan tumbuh pada waktu itu, sehingga orang yang punya tanah pada waktu itu melihat tanamannya hijau-hijau karena air. Kemudian dia merasa, oh sebentar lagi saya akan panen, sebentar lagi saya akan mendapatkan keuntungan dari hasil panen saya. Tiba-tiba dalam satu malam Allah datangkan hama, kemudian tumbuhan itu hancur seakan-akan tidak ada. Karena sudah hancur, seakan-akan tumbuhan itu tidak ada karena telah hancur. Maka hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga kata Allah, orang yang mengumpulkan dunia, ketika Allah datangkan satu makhluk yang namanya kematian, maka diri dia pada hari itu seakan-akan tidak akan pernah hidup di dunia. Dia merasa kenikmatan-kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya tatkala dia telah meninggalkan dunia ini. Dia merasa bahwasanya kekayaan yang dia miliki selama puluhan tahun di dunia itu tidak ada apa-apanya. Dia merasa makanan-makanan yang telah dia nikmati puluhan tahun ketika hidup di dunia itu seakan-akan tidak ada ketika dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dunia. Di dalam Al-Qur'an disifati seperti itu. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berkata kepada sahabatnya, waitu Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ala urika ad-dunya jami'aha bima fiha. Apakah kamu mau saya kasih tahu bagaimana hakikatnya dunia dan segala isinya ini? Maka Abu Hurairah beliau menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggandeng tangannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengajak Sayyidina Abu Hurairah dalam satu lembah. Ternyata di lembah itu ada tempat pembuangan sampah. Kemudian di tempat tersebut banyak sekali tulang-tulang kepala manusia yang sudah menjadi tulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, hadhihi ar-ru'us kanat tahrisu ka hirsikum wa ta'malu ka amalikum summa hiya al-yawma idhamun bila jildin. Wahai Abu Hurairah, kamu lihat tulang kepala itu. Dulu kepala itu adalah kepala seperti kamu. Artinya dulu dia adalah manusia seperti kamu. Mereka bekerja seperti kamu.
Mereka menjaga diri seperti kamu. Kamu lihat sekarang. Sekarang dia hanyalah sebuah tengkorak kepala tanpa ada kulitnya. Itulah dunia. Kamu lihat di situ Abu Hurairah, di situ ada makanan-makanan yang busuk. Itu dulu adalah makanan-makanan manusia. Mereka mengejarnya siang malam untuk mendapatkannya. Sekarang kamu lihat, sekarang dia telah busuk, dipenuhi dengan belatung-belatung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya dunia. Bahkan diri kita sendiri, hadirin yang dirahmati Allah, diri kita sendiri yang sekarang melekat pada diri kita ini, tubuh kita sekalipun ini, satu saat tidak akan menjadi milik kita lagi. Satu saat dia akan dikubur di dalam tanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah memperingati kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kita bahwasanya dunia yang sekarang ada pada diri kita satu saat ini akan ditinggalkan oleh kita. Satu saat ini tidak akan menjadi milik kita. Yang menjadi milik kita hanyalah dunia, harta yang kita miliki, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta-harta yang akan kita bawa sampai ke akhirat sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah peringati kita tentang dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringati kita tentang dunia. Para ulama-ulama mereka juga memperingati kita dengan dunia. Di antaranya Luqman alaihissalam. Dia memperingati kita, ya bunayya, wahai anakku, inna dunya, bahwasanya dunia bahrun amikun, adalah seperti lautan yang begitu dalam. Wa qad ghariqa fihi nasun kasirun, dan sungguh telah banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Luqman beliau memberi peringatan bahwasanya dunia itu seperti lautan yang begitu dalam, yang lautan itu sudah banyak menenggelamkan manusia. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, manusia ini sudah tahu bahwasanya dunia itu akan melalaikan dia. Dunia itu akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini manusia tetap mengejar dunia. Tetap kejar dunia, terus kejar dunia. Bahkan mereka rela melalaikan agamanya demi dunianya. Maka itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Imran, bahrun amikun. Sudah tahu dunia itu adalah laut yang dalam, tetapi banyak manusia yang tenggelam di lautan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, maka bagaimana caranya supaya kita ini tidak tenggelam di dalam dunia ini? Artinya kita tidak menjual agama kita demi dunia. Artinya kita tidak mendahulukan dunia dari akhirat kita. Maka beliau mengimbuhi, faltaqun safinatuka fihi taqwallah. Maka supaya kita ini tidak tenggelam di dalam dunia itu, maka jadikanlah kapal, yaitu berupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tidak ingin tenggelam di lautan, maka kita harus mempunyai kapal. Begitu juga kalau kita ini tidak ingin terlena dengan dunia, maka kita harus punya kapal supaya kita tidak terlena dengan dunia. Apa itu kapalnya? Kapalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya cara untuk menjaga iman kita, untuk menjaga diri kita, supaya kita ini tidak tersesat, supaya kita ini tidak dijauhkan oleh dunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya cara yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Kurang lebihnya para ulama menyimpulkan, takwa itu adalah mengamalkan seluruh perintah-perintahnya Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna takwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Jumat yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita tingkatkan lagi ketakwaan kita untuk menjaga iman kita, sehingga kita ini mati dalam keadaan iman,
kita mati dalam keadaan Allah ridha kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wa adkhalna fi zumratil muttaqin al muqinin al mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.